Yunike Yelena, alumni dari Fotografi LaSalle College Jakarta. Kevin Putra sebagai alumni dari LaSalle College Jakarta Fotografi Program. Miss Wina sebagai teacher fotografi program LaSalle College Jakarta. David sebagai admission executive LaSalle College Jakarta. Halo semuanya, hari ini luar biasa sekali karena kita kembali dalam sharing session bersama LaSalle College Jakarta. Nah, kali ini ada sedikit berbeda karena kita hari ini nggak ada di LaSalle nih. Tapi kita ada di salah satu restoran, yaitu Botanica yang ada di Asta, di area SCBD. Dan David hari ini nggak sendirian ya, karena udah ditemenin sama Miss Vina, teacher dari fotografi LaSalle. Dan ada dua alumni yang keren nih dari LaSalle College Jakarta. Ada Kak siapa? Halo, aku Kevin Putra. Halo, aku Yunike Yelena. Ya, hari ini tuh kita bakalan ngebahas banyak banget tentang fotografi. Tentu saja karena kita hari ini akan ada sharing session sama Miss Vina nih, sebagai teacher fotografi dari LaSalle College Jakarta. Untuk yang pertama, mungkin aku akan nanya nih ke teman-teman ataupun ke Miss Vina ya. Miss, kalau misalnya nih kita belajar fotografi di fotografi kelasnya LaSalle, itu kita belajar apa aja sih, Miss? Sebenarnya belajar fotografi di LaSalle itu menurut aku sangat lengkap ya, karena sebenarnya kita benar-benar belajar dari basic. Jadi mulai teknik yang basic banget, ya mencakup lighting, terus pemahaman konsep, terus habis itu bahkan bisnis pun kita pelajarin di LaSalle semuanya. Jadi di semester-semester yang udah mau akhir itu nanti kita dapat kelas khusus bisnis untuk buat teman-teman atau student-student yang nantinya akan buka sendiri atau mau berbisnis yang berhubungan dengan fotografi, itu bisa gitu. Jadi semua udah disiapin untuk langsung bisa terjun ke industri begitu. Baik, jadi memang benar-benar disiapkan langsung nih untuk terjun ke industrinya ya, Iya, Miss ya. betul. Oke, nah mungkin aku bakal tanya ke teman-teman juga nih. Nah, selama kalian masuk di kelas fotografinya LaSalle nih, apa aja sih materi yang kalian paling suka, kalian paling inget gitu? Ya, kalau aku sih dari awal memang suka foto produk ya sih. Ya itu semua dipelajari. Oke, mungkin dari kamu? Awalnya produk kayak kosmetik, kayak lipstick, parfum gitu. Tapi juga suka sama personal project-nya, kayak lebih ke bisa menuangkan apa yang kita rasain lewat foto gitu. Oke, jadi bisa berbicara melalui foto ya. Karena di fotografi itu yang pastinya kalian bakalan belajar banyak sekali. Dan kita kedatangan minuman yang segar-segar banget nih kayaknya ya. Thank you Mas sudah bawain. Thank you ya. Oke, nah mungkin kita akan ngebahas lagi tentang fotografi nih teman-teman. Nah, di fotografi LaSalle sendiri, itu kan kita memiliki dua program ya Miss ya. Kita ada di diploma dan ada di sertifikat nih, betul ya? Nah, Miss mungkin bisa kasih info nih ke teman-teman yang ada di sini, perbedaan antara diploma dan sertifikat itu apa, Miss? Kalau yang diploma pastinya lebih lengkap gitu, jadi kita ibaratnya nggak setengah-setengah lah, bener-bener kita disiapin untuk ready gitu, udah bisa survive sendiri. Tapi kalau sertifikat, karena, ya terima kasih Mas, karena sertifikat itu setengah aja, jadi pasti ada beberapa hal yang mungkin tidak selengkap diploma gitu. Jadi sebenarnya kalau ambil sertifikat mungkin untuk yang hobi atau masih bingung, itu bisa coba ambil sertifikat dulu. Nanti kalau memang mau diperdalam lagi bisa ambil yang diploma. Oke, Gitu. jadi seperti itu ya, Miss. Iya, Nah, seperti itu. mungkin aku nanya nih ke teman-teman nih, ke dua alumni yang tentu saja dari LaSalle College Jakarta. Nah, project apa aja sih yang kalian kerjain selama kalian berkuliah di LaSalle? Kita sih sebenarnya diajarin semua jenis di semua bidang fotografi gitu ya. Tapi nanti pada akhirnya juga kita akan memilih sendiri apa yang kita suka. Oke, mungkin dari kamu mau nambahin? Jadi kan setiap semester nanti beda-beda tuh, ada yang fashion, ada yang produk, ada yang personal project gitu. Itu memang kita semua general dulu, baru nanti setelah akhir semester baru kita boleh memutuskan kira-kira mau lebih fokus di yang mana gitu sih. Oke.
Dan itu tentu saja outputnya bisa kemana saja ya, karena kita belajar semuanya. Betul. Betul ya? Betul. Dan serunya lagi nih kalau kalian tuh berkuliah di LaSalle, kebetulan di LaSalle itu juga memiliki program yang lainnya yang masih relate dengan fotografi ya, Miss ya. Iya, betul. Nggak jarang juga buat student-student yang ada di LaSalle itu saling bekerja sama dengan Betul. program lainnya, betul ya? Mungkin dari fashion, seperti itu ya Kak ya? Betul. Nah, Bisa nambah networking juga, betul kenal. banget. Nanti siapa tahu udah lulus sama-sama bisa kerja bareng. Karena banyak banget sih yang terjadi seperti Iya. itu saat ini ya. Oke, nah setelah kalian lulus nih, opportunity apa sih yang kalian rasain, yang kalian dapetin after kalian tuh graduate? Kayak misalnya sekarang tuh kalian lebih mudah untuk masuk ke industri seperti apa gitu? Kalau dari aku pasti beda, karena kalau kita cuma otodidak nggak dapat, istilahnya nggak dapat jaminan apa-apa gitu. Tapi kalau begitu orang lihat kita lulus dari LaSalle gitu, pasti tetap orang lebih apa ya, di antara misalnya orang lain kita pasti Lebih meyakinkan. iya. Jadi kayak paling nggak dia belajarnya dari basic, nggak cuma sekedar otodidak yang langsung foto gitu. Bener kalau di LaSalle itu kan bener-bener dari pasang background sendiri, pasang lighting sendiri, bikin konsep sendiri gitu. Jadi harusnya sih lebih meyakinkan dan lebih gampang untuk diterima lah gitu. Oke, mungkin dari Kevin Putra. Kalau dari aku sih tambahan aja paling kalau bedanya dengan otodidak ya, di LaSalle itu udah kualitinya tuh udah di tengah lah ya. Jadi kualitas anak-anaknya itu udah cukup bagus. Jadi kita si user atau company itu tinggal moles lagi supaya jadi lebih bagus. Oke, jadi ketika kalian tuh berkuliah di LaSalle, after kalian lulus itu kalian di pekerjaan di industri yang kalian masuk setelah kalian lulus itu, kalian hanya perlu adjust sedikit lagi ya. Karena sudah banyak materi yang kalian dapatkan pada saat kalian berkuliah di LaSalle ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin aku sekarang mau nanya ke Miss Wina nih. Iya. Miss, kan sekarang gadget udah banyak banget nih, bagus-bagus. Hasil fotonya pun udah bagus. Betul. Tandanya foto bisa belajar otodidak dong. Iya. Kenapa nih Miss harus belajar fotografi secara akademik? Belajar fotografi secara otodidak memang bisa, tapi tetap pasti akan beda ya. Otodidak kan kita nyari-nyari sendiri, ngulik-ngulik sendiri. Sedangkan di LaSalle itu kita udah ada kurikulum yang jelas, kita belajar benar-benar dari basic, semuanya diajarkan dan tidak akan ada yang miss seperti kalau kita belajar otodidak. Kalau kita belajar otodidak kan pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak yang tidak terjawab gitu loh. Sedangkan kalau misalnya di LaSalle, kita bisa nanya apapun, kita bisa bikin kesalahan apapun, kita bisa langsung dibenerin. Sedangkan kalau otodidak ya mungkin penilaiannya cuma dari kita dan teman-teman otodidak lain gitu yang tidak bisa dijadikan tolak ukur sih. Kalau kita belajar secara akademis kan semua yang ngelihat karya kita, mereka semua tuh udah punya standarnya, mereka praktisi juga, bergerak di bidangnya, mereka tahu standar mana yang bisa digunakan, standar mana yang tidak bisa digunakan, mana yang harus di-push, mana yang salah, mana yang benar. Itu kita bisa dapat banyak kritik dan dapat banyak banget ilmu dari situ. Itu sih kalau dari aku. Nah, teman-teman ya, jadi untuk di LaSalle sendiri, itu tuh semua teachernya tuh mereka tuh praktisi, nggak hanya akademisi aja. Seperti Miss Wina ini sekarang masih bergerak di bidang fotografi juga ya, Miss ya? Betul. Kebetulan sekarang saya punya vendor sendiri, kebetulan di wedding industry. Dulunya saya foto tuh fashion, karena kan sebenarnya ya balik lagi kayak tadi si Yunike bilang, di LaSalle itu kita bakal diajarin semuanya. Jadi kita benar-benar ngerti semua, mulai dari foto still life, foto fashion, foto beauty, bahkan interior, eksterior pun kita tuh dapat kelasnya di situ. Kan di LaSalle kan juga banyak fasilitas. Jadi setelah kita sudah belajar yang teknis-teknis itu tadi, kita juga bahkan nanti dapat kelas bisnis kan. Nah, dari ilmu-ilmu itulah yang terus aku combine, akhirnya aku mulai tuh nyoba bikin sendiri. Setelah lulus dari LaSalle, aku kerja di fotografer juga, salah satu fotografer, itu juga kayak Yunike sama Kevin, aku nggak perlu adjust terlalu banyak karena semua ilmunya udah ada. And then setelah aku rasa kayaknya aku bisa nih mulai bikin sendiri. Nah, itu baru aku mulai bikin sendiri yang masih berjalan sampai sekarang gitu. Oke. Nah, hari ini kita udah kedatangan minuman
dan makanan yang enak-enak. Iya. Kita boleh coba dulu, Kevin sama siapa namanya tadi? Unika. Unika. Ya boleh dicoba untuk. Mari kita coba. Mari kita coba. Kayaknya enak nih. Enak banget. Makanya nih buat teman-teman yang mau cari breakfast ataupun kalian tuh mau lunch dan meeting sama teman kantor kalian atau kalian mau bahas tentang project perkuliahan, Botanica bisa jadi salah satu tempat yang menjadi kalian pilihan ya. Karena di sini selain makanannya enak-enak, minumannya enak-enak, dan lokasinya tuh di tengah kota banget nih. Seger banget. Seger banget ya. Gimana, seger ya? Seger banget. Seger. Tuh. Oke, kita udah minuman yang seger banget. Mungkin aku akan nanya ke Kevin sama Unika. Nah, kalian kan ambil diploma program ya, selama 2 tahun. Hal-hal apa sih yang kalian dapetin dari perkuliahan di LaSalle? Mungkin dari Kevin dulu. Dari LaSalle itu karena memang kita belajar semuanya kita udah tahu apa yang kita harus lakukan sih pas lagi kerja gitu. Jadi ilmu-ilmunya itu komplit gitu waktu di LaSalle. Komplit ya. Mungkin dari Unika mau tambahin. Karena kita semuanya dipelajarin, kita juga bisa collab sama beberapa student, misalkan dapat tugas fashion nih, kita bisa collab sama fashion business atau fashion design gitu. Terus photoshoot beauty itu juga bisa collab sama makeup artist, ya betul. Jadi kayak itu bikin kenalan, bikin nambah temen gitu. Jadi kayak entar pun habis kerja bisa kontekan lagi tuh, misalnya mau bikin portfolio bareng, collab gitu kan. Jadi Dan itu sering banget terjadi ya? Iya. Bikin portfolio bareng, collab tugas, seperti itu ya. Karena memang itu benar-benar semua program yang di LaSalle tuh relate, betul ya? Betul. Oke, nah. Mungkin aku bisa tambahin dikit Boleh banget. Jadi kalau dari student-student itu, mereka yang tadi aku bilang, mereka tuh akan dilatih dari segala sisi gitu, bukan cuma dari sisi akademis, tapi mereka itu dilatih untuk seperti collab-collab tadi itu sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka tuh dilatih untuk nantinya kerja bareng tim. Karena pada saat mereka sudah lulus nanti, mereka kan tidak mungkin bekerja sendiri. Mereka bisa bekerja sama stylist, mungkin sama makeup artist, terus habis itu sama tim-tim yang lain gitu. Dan itu mereka sudah dilatih dari awal untuk bekerja sama dalam tim. Karena kerja sendirian sama kerja di tim itu jelas beda banget. Kita harus mau ngedenger, kita harus sadar bahwa karya yang baik itu tidak 100% di tangan kita gitu. Ada sebagian persen dari makeup artisnya, sebagian persen dari modelnya mungkin. Nah, itu kita dibiasakan untuk bisa berkomunikasi. Kita kadang juga misalnya ada kompetisi, tapi itu anaknya dipilih random nanti dari makeup artist siapa, fotografi siapa, terus fashion business siapa, nanti langsung digabung. Jadi kita dilatih buat langsung ketemu tim-tim yang mungkin kita tuh nggak kenal gitu, tapi bisa menghasilkan karya yang baik dengan tujuan sama-sama bikin karya, sama-sama berkembang bareng gitu sih. Jadi benar-benar langsung di-build untuk tahu nih industri fotografi itu seperti apa gitu ya. Nah, oke. Mungkin thank you, Miss Vina. Sama-sama. Nah, kalian kan selama perkuliahan di LaSalle nih, apa aja sih yang disupport sama LaSalle? Misalnya fasilitas, terus kemudian dosen-dosennya itu pengajarannya bagaimana? Mungkin boleh dari Unika dulu. Supportnya kalau di LaSalle karena memang udah ada standar, jadi memang bukan keras sih, tapi kayak lebih kalau memang itu kurang pasti dosen akan bilang gitu, dan nggak akan dilepas juga gitu, pasti akan diajarin kayak kurangnya di sebelah mana, kurang seperti apa gitu. Jadi dan dosennya pun juga seperti yang dia udah bilang gitu, memang masih bekerja di dunia fotografi gitu, bukannya sekedar lulus terus jadi dosen gitu ya, tapi memang benar-benar masih kerja, jadi masih bisa ngajarinnya nggak soal foto juga, tapi bagaimana ngadepin klien gitu, jadi kayak lebih ke situ sih. Kalau dari Kevin mungkin? Kalau dari aku sih, yang aku suka di LaSalle tuh dosen-dosennya tuh sangat friendly gitu, jadi kita bisa ngobrol apapun, tentang dunia kerja itu seperti apa. Terus nanti kayak tadi
cara ngadepin kain gimana, itu kita bisa ngobrol sama dosennya langsung. Terus juga untuk secara equipment dan lain-lain itu juga kita disupport dari Lasal. Kalau kita mau motret, mau bikin portfolio itu bisa pinjam dari Lasal. Oke, di Lasal juga ada kayak studio foto. Betul. Terus kemudian kita juga punya darkroom ya, Miss ya? Darkroom ada. Ya. Biasanya dipakai untuk apa sih, Miss, darkroom itu? Darkroom itu kita di Jakarta itu hampir musnah sih sebenarnya darkroom itu. Cuman kita di Lasal memang tetap pertahankan karena itu adalah apa ya, history yang kita nggak boleh lupa gitu. Semua kan udah serba digital, tapi kita tetap diajarin untuk proses awalnya tuh gimana sih. Jadi kita tuh diajarin tiap proses sampai foto itu jadi, mulai dari kita pegang kamera manualnya, kita proses filmnya, kita ngitung chemicalnya, cairan kimianya, itu semua kita diajarin sampai nanti jadi fotonya gitu, dari proses di darkroom itu tadi gitu. Jadi kita belajar semua, yang manual kita juga belajar, analog kita belajar, digital juga kita belajar. Jadi semua ya, Miss, Semuanya, itu full of the camera lengkap. ya. Keren banget ya pasti ya. Jadi itu pengalamannya sangat luar biasa. Makanya student-student Lasal ketika lulus dari Lasal tuh mereka udah siap banget untuk masuk ke industrinya. Nah, ngomong-ngomong tentang industri nih, kalian pasti pernah internship dong ya. Kalau dari Kevin sendiri nih internshipnya gimana? Di mana? Dan ceritain dong pengalamannya seperti apa. Kalau dulu aku di Kairos Wedding gitu ya, aku di wedding. Cuman aku terang pernah di wedding. Jadi memang aku lebih suka foto produk. Jadi aku terjun di dunia komersil. Oke, sekarang lebih banyak ke produk foto ya. Kalau sekarang sendiri kesibukannya ngapain nih setelah lulus dari Lasal? Aku sekarang associate di Nurulita Fotografi. Pekerjaan di sana sih aku juga sering ngebantuin Mbak Nurul untuk foto gitu, dari persiapan mulai preparation untuk photoshoot, nyiapin deck untuk presentasi dan lain-lain. Nah, kalau dari Yunika sendiri nih, waktu internship itu seperti apa? Mungkin boleh di-share ke teman-teman yang lain. Oke, jadi sebelum internship aku pernah jadi freelance juga, tapi lebih ke produk waktu itu. Kayaknya semester 3, jadi waktu itu iseng aja bikin account Instagram, terus dapat klien dari situ sih gitu. Oke, kalau internshipnya di wedding waktu itu, di Leonardi. Di situ belajarnya lebih ke gimana nge-handle klien sih, karena kalau dari segi foto, misalnya equipment segala macam kan dirasa udah gitu. Jadi emang belajarnya lebih ke ngadepin klien, kalau misalkan kliennya jutek atau apa gitu. Jadi kita lebih belajar ke situ sih. Jadi lebih kayak nge-build networking-nya ya, relationship dengan klien itu bagaimana supaya tetap harmonis dan tetap saja kliennya bisa kembali lagi nih menggunakan vendor kita gitu kan ya. Nah, thank you nih Yunika. Nah, mungkin boleh di-share juga. Tadi kan Yunika udah sempat share nih, kalau misalnya di belajar fotografi di Lasal pada saat kalian masih kuliah pun tuh kalian udah bisa hasilin duit sendiri gitu ya. Kalian udah bisa make money sendiri ya. Tadi di term 3 udah bisa bikin account Instagram, udah mulai fotoin freelance produk. Jadi pada saat kalian kuliah pun tuh kalian udah bisa jadi fotografer ya. Betul. Wah, keren banget. Nah, Miss, menurut Miss sendiri, sebenarnya student-student Lasal ini, mereka udah bener-bener siap banget jadi fotografer ketika mereka tuh belajar di Lasal ya? Kalau menurut aku sih, mereka di saat sudah menyelesaikan diploma, itu semua ilmu udah mereka pegang. Jadi tinggal mereka yang jalanin. Cuman, mostly mereka yang sudah lulus dari Lasal dan menjalankan dengan baik, itu di saat mereka kerja, itu tidak menemukan kesulitan gitu. Karena sebenarnya kalau untuk masalah teknis, mereka pasti udah dapat semua. Terus, bahkan ada beberapa anak yang kita kan ada kelas yang khusus belajar bisnis tuh, nama kelasnya Professional Practice di fotografi juga dapat. Itu mereka kebanyakan belajar nge-build bisnisnya, mereka belajar cara ngebentuk brandnya mereka sendiri, dan tidak sedikit dari mereka yang brandnya itu dari tugas kuliah, cuman semata-mata tugas kuliah, berjalan beneran sampai sekarang gitu. Salah satunya Yunika. Oh ya, sekarang masih ngejalanin itu ya? Iya. Iya. Boleh dong di-share ke teman-teman. Jadi awalnya kan tugas foto still life produk gitu. Jadi kayaknya sayang kalau nggak diapa-apain, jadi kayak upload aja di Instagram gitu. Jadi kayak iseng aja bikin account, terus
ada teman aku kebetulan marketing di salah satu produk parfum lokal gitu. Jadi itulah klien pertama aku. Klien pertama ya. Nah, mungkin boleh di-share juga nih sama Kevin dan sama Yunike. Kalian tadi udah banyak nih selama 2 tahun. Dan selama perjalanan 2 tahun itu tuh kalian banyak ngerjain industrial project ya. Bener ya? Ya mungkin di setiap term itu ya, Miss ya? Iya, betul. Betul. Nah, aku penasaran banget sama tugas akhirnya kalian nih. Mungkin dari Kevin dulu boleh share tugas akhirnya seperti apa? Dulu aku pas tugas akhir tuh juga pernah foto interior. Foto interior itu karena kan kita susah ya cari lokasi itu susah. Jadi aku cari klien hotel yang memang dia lagi butuh foto, aku kasih secara free gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau di Lasal tuh enak banget karena kita tuh benar-benar bisa ngejalin kerjasama dengan baik. Dan juga selain itu tuh skill kita tuh benar-benar mumpuni untuk di bidang fotografi. Iya. Nah, kalau dari Yunike tugas akhirnya? Waktu itu kalau versi aku lebih versi pandemik ya. Jadi waktu itu ada tugas akhir, kalau aku lebih ke fashion waktu itu. Ya itu juga collab tuh sama artis make up gitu. Kita bikin foto di luar terus kita foto bareng gitu. Terus sama produk waktu itu produk yang aku bikin tuh jadi bisnis proposalnya sama Miss Bina waktu itu. Dan masih jalan sampai sekarang. Wow, luar biasa ya. Jadi tuh kalian tuh udah benar-benar belajar dari awal kalian masuk kuliah ya. Benar-benar kalian udah tahu nih industrinya gimana. Dan benar-benar pastinya keren-keren banget dan sangat bermanfaat. Nah, mungkin ngomong-ngomong masalah pandemi nih, kan kita selama kurang lebih 2 tahun ini nih pandemi merajalela ya di mana-mana ya. Pembelajaran fotografi itu gimana pada saat pandemi ini? Dari aku? Dari Yunike boleh? Waktu itu kebetulan karena udah semester akhir, jadi istilahnya prakteknya udah semua dulu. Jadi tinggal sisanya pengembangan aja, kayak bikin portfolio gitu. Jadi kalau dari aku sih nggak terlalu terganggu gitu. Cuman memang ketemunya agak susah aja sih gitu. Kalau dari Kevin mungkin? Kalau aku, karena aku lulus itu tahun 2018, jadi aku nggak sempet pandemi kelas ya. Nah, mungkin Miss Wina nih boleh share tentang pandemi kelas nih. Pandemi kelas awalnya bingung sih ya, karena kan kita fotografi gitu, biasanya kita biasanya tuh kita kayak latihan langsung gitu. Tapi setelah dijalanin dan Lasal adjustingnya cukup cepat menurutku, mereka langsung kayak menyiapkan segalanya tuh biar kelasnya tuh tetap bisa dimaksimalkan gitu. Kalau untuk kelas-kelas yang sudah semesternya agak tinggi, itu masih no problem banget sih untuk online, karena kita banyak discuss pengembangan konsep dan lain-lain, terus kayak ngobrol masing-masing satu-satu. Sedangkan kalau misalnya di kelas-kelas yang membutuhkan demo, itu biasanya kita udah set di studio, karena di kampus ada studio, kita set di studio, kita demo, kita jelaskan satu-satu, jadi student itu tetap bisa ngerti gitu. Dan kita juga sebenarnya masih bisa pakai studio kampus gitu untuk belajar. Jadi kita juga sekarang ada hybrid class. Jadi kalau misalnya ada beberapa hari yang kita udah janjian nih, nanti kelas di hari apa, nanti mereka bisa datang ke kampus untuk nyoba langsung gitu. Jadi kita bisa jelasin dulu, and then mereka coba. Jadi sebenarnya tetap bisa maksimal, cuman dengan adjusting di sini dan di sana gitu. Tapi tetap masih bisa ke handle sih. Tetap maksimal ya. Gitu. Oke, thank you Miss Vina. Nah mungkin aku juga mau tanya nih. Kalian kan pasti kerjain industrial project banyak banget nih, alumni-alumni ya. Nah, ada minimal portfolio nggak sih waktu kalian mau bikin tugas akhir atau waktu kalian bikin industrial project, itu ada minimal portfolionya? Kayak yang tadi aku bilang, di Lasal tuh standarnya lumayan tinggi ya. Jadi standar itu sendiri kita juga udah cukup bagus sih. Maksudnya udah cukup untuk dipakai untuk di dunia kerja gitu. Oke, dari Yunike? Kalau standar sih, nanti di semester 3 kan kita ada kayak bikin buku portfolio yang minimal tuh 100 halaman gitu. Nah itu pun juga 100 halaman tuh benar-benar harus sesuai dengan standarnya Lasal gitu loh. Nggak bisa yang kayak asal, yang penting foto gitu, nggak bisa sih. Jadi kayak, karena semakin bagus portfolionya kita nanti, kita pun akan lebih gampang cari kerja dan nggak harus ngulang lagi bikin foto lagi gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin pas dikasih tugas benar-benar dikerjain yang baik supaya nggak ngulang lagi bikin portfolionya gitu.
Nah itu yang bener banget ya Iya, Miss ya. mungkin Karena bisa ketika aku tambahin dikit boleh, kali ya, boleh Fit. banget. Kalau balik yang tadi kayak kata Kevin, standarnya Lasal itu udah lumayan tinggi. Memang betul, iya. Dan setiap student itu kita encourage untuk setiap next levelnya mereka, itu mereka harus improve, harus lebih baik dari semester kemarinnya. Makanya kita juga latih mereka kalau kelas di akhir tuh yang final presentation, kita ada final presentation dan biasanya tuh kita panggil profesional-profesional yang memang sudah jago di bidang-bidangnya. Jadi misalnya kayak lagi kelas fashion nih, kita lagi final presentation fashion nih, kita biasanya bisa panggil fotografer fashion yang udah top gitu untuk langsung mengkritik mereka. Jadi itu juga ngelatih mereka untuk bisa nerima kritikan, mau nerima kritikan, dan mereka benerin lagi untuk di next term-nya gitu. Gitu sih. Itu di setiap industrial project-nya Yes, mereka ya. betul. Oke. Nah, mungkin dalam 2 tahun itu ada 6 term atau 6 semester. Itu berapa kali bikin industrial project, Miss? Setiap term itu kita kan kelasnya nggak cuma satu ya, kita ada beberapa mata kuliah. Dan itu beda-beda, tugasnya juga beda-beda setiap dosen gitu. Jadi bervariasi sih. Kita juga ngikutin tren kan, berkembangnya seperti apa gitu. Kayak contoh misalnya selama pandemi ini, kita juga harus bisa ngerti student kesusahan untuk bikin tugas misalnya. Especially kalau yang pas awal-awal pandemi itu misalnya ada anak yang ngerjainnya tuh portrait kan dia harus ketemu orang. Nah dari situ dia jadi takut gitu. Nah terus dia mulai nanya tuh, gimana ya Miss kalau misalnya aku nggak foto portrait, apakah ada yang lain gitu. Nah tapi karena dia sudah ada bekal-bekal dari kelas-kelas yang kemarin-kemarin itu, jadi dia nggak kesusahan juga untuk langsung twist ke still life. Kan still life sekarang lagi naik banget nih. Kevin pasti juga tahu still life kita tetap butuh konten-konten visual untuk orang jualan gitu tanpa ketemu orang di saat pandemi. Jadi banyak sekarang fotografer yang beralih ke still life juga, dan fotografer still life juga sekarang juga lumayan naik gitu. Jadi banyak yang nge-twist juga. Banyak Gitu. ya. Banyak. Keren loh ya. Dan mungkin nih Miss, aku mau tanya juga. Kalau misalnya nih, kita kan belajar fotografi di Lasal. Nah, mungkin teman-teman yang anak-anak SMA yang baru mau masuk ke fotografi, itu pasti punya pertanyaan nih, Miss. Aku harus pakai kamera apa ya untuk memulai belajar fotografi di Lasal? Speknya nih seperti apa gitu, Miss? Sebenarnya kalau kamera nggak ada standar ya. Kalau kita mau belajar tuh kita sebenarnya bisa pakai kamera apapun, dan kamera sekarang kan juga lumayan canggih. Cuman kalau misalnya mau memperdalam, saranku sih cari yang bisa disetting manual ya, karena semua keputusannya itu di tangan kita gitu, bukan di kameranya. Maksudnya sepinter-pinternya kamera kan tetap harus pinter kita ya, Fit ya. Gitu. Jadi kita harus bisa ngerti semua sistem di kamera itu, kita ngeset sendiri. Jadi cari yang bisa settingannya manual gitu. Pocket camera pun sebenarnya bisa sih, cuman menurutku kalau untuk mulai belajar kita nggak usah bingung lah harus pakai ini, harus pakai itu. Nanti semakin kita bertambah skillnya, bertambah ilmunya, kita juga akan pelan-pelan gear itu akan ngikutin kebutuhan kita gitu. Karena percuma kita mau sejago apapun, mau kameranya sebagus apapun, kalau kitanya nggak ngerti juga kita nggak akan maksimalin kamera itu kan. Tapi kalau misalnya kita udah dibekali dengan ilmu-ilmu yang baik, alangkah baiknya juga kalau nanti kamera juga akan ngikutin untuk support kita gitu, buat bikin semuanya lebih maksimal. Karena nantinya pun menjadi investasinya kita ya Betul, setelah lulus dari betul. Lasal ya, Iya. Miss ya. Oke, thank you. Nah, mungkin di sini tuh teman-teman juga banyak banget nih yang memiliki pertanyaan. Mungkin aku juga bisa tanya nih ke Yudito dan Kevin. Untuk masuk ke Lasal itu kita perlu punya basic nggak sih dari fotografi? Mungkin salah satu dari kalian mau jawab. Kalau dari aku sih yang penting kita suka fotografi gitu ya, kita hobi. Kalau masalah basic dari cara teknis itu nanti kita diajarin dari awal, dari basic dari Lasal. Jadi yang paling penting sih suka dulu sama fotografi, suka dulu ya. Oke. Kalau dari Yudito mau tambahin? Sama sih, karena kalau kamu suka sama sesuatu, kamu bakal lebih
giat lebih, you will do anything lah gitu, Oke, karena kamu kalian suka akan lebih gitu. explore lagi ya. Iya, Oke, nah dari Miss mau tambahin nggak? Nggak ada sih, udah Udah dijawab ya. Oke, karena sebenarnya buat teman-teman yang tidak punya basic, itu kalian bisa langsung untuk daftar ya ke Nah, kelas fotografinya Lasal. Nah, nanti untuk cara daftarnya bagaimana? Kalian tuh bisa follow Instagramnya Lasal di Lasal College Indonesia, dan kalian juga bisa subscribe untuk YouTube-nya Lasal di Lasal Indonesia ya. Teman-teman nanti boleh searching di situ. Di situ banyak banget portfolio student-student Lasal nih, dan event-event Lasal yang akan berlangsung. Jadi kalian bisa follow dan kalian wajib banget untuk ikutin ya. Dan mungkin aku mau tanya lagi nih, kembali lagi. Tantangan-tantangan di kelas fotografi itu apa bagi kalian yang mungkin belum punya basic nih? Tantangannya harus rajin masuk kelas, itu aja sih. Harus rajin masuk kelas ya. Karena emang bener-bener dari basic gitu, jadi nggak, jangan menunda tugas Iya. seperti itu ya. Kalau deadline-nya 2 minggu lagi, kerjain juga sekarang gitu ya. Biar bisa konsultasi dulu. harusnya sih kali. kalau setiap kelas ikut, setiap tugas ngerjain, harusnya pasti bisa ngikutin sih. Oke. Dari Kevin mungkin? Kalau dari aku sih paling mungkin dari yang tadi kali ya, karena standar kelas itu lumayan tinggi, jadi kita harus bisa improve terus setiap tugasnya gitu. Jadi tugas A mungkin hasilnya seperti apa, kita improve lagi di tugas yang selanjutnya. dan juga kita ada deadline gitu. Jadi kita dibiasain buat tanggung jawab sama si deadline itu, tapi tetap standarnya harus segini nih gitu. Dan deadline itu sebenarnya juga kepake banget di dunia kerja gitu ya, karena kita selalu dealing with deadline. Betul banget sih, tapi memang betul banget ya. Jadi yang dipersiapkan Lasal ini, jadi ketika kalian lulus, ketika kalian selesai dari perkuliahan, Lasal itu kayak melahirkan seorang fotografer yang memang udah siap nih ke industrinya, Betul. begitu ya. Jadi mereka benar-benar udah siap banget untuk kerja, dan tentu saja di fotografer itu fun banget loh ya kelasnya ya. Iya. Karena kita bisa sambil cari uang jajan sendiri pada saat kalian kuliah, kalian udah bisa juga buat mini project sendiri. Jadi kalian misalnya kalian punya bisnis makanan, UMKM, saudara-saudara kalian bisa support gitu. Iya kan? Jadi seru banget pasti untuk belajar kuliah di Lasal. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang akan ditanyakan. Nah, kalian boleh jawab satu-satu nih teman-teman dan juga Miss ya. Kenapa sih harus kuliah fotografi di Lasal College Jakarta? Mungkin dari Kevin? Fotografi di Lasal tuh menurutku paling apa ya, paling oke lah gitu. Karena kita di circle kita tuh isinya semua industri kreatif gitu, dari desain, make up, fashion, kita udah di dalam situ gitu. Jadi ketika kita kerja pun kita kan akan kerja sama dengan orang-orang seperti itu. Jadi bagusnya dirasa gitu. Oke, dari Unika? Setuju sih sama tadi dibilang Kevin, karena lingkungannya lingkungan kreatif gitu. Jadi kayak suasananya tuh suasana kayak emang bekerja di dunia kreatif, kayak ketemunya sama makeup artist, sama fashion gitu. Jadi kayak gampang bikin portfolio karena tinggal collab aja gitu kan. Terus kayak di sana dosen-dosennya yang kayak aku udah bilang tadi gitu, memang bener-bener masih kerja di foto gitu. Jadi dia bisa kayak kita kadang curhat nih soal klien atau soal kerjaannya kayak gini, dan mereka bisa kayak kasih solusi atau berbagi experience mereka juga gitu loh, kayak ngadepin kliennya kayak gimana gitu. Jadi lebih seperti sih. Jadi kalau nambahin, dosen-dosennya itu berasa teman sih gitu. Jadi sampai aku lulus pun juga aku sering ngobrol-ngobrol lagi sama dosen-dosen itu gitu. Jadi relationship itu berlangsung nggak hanya pada saat kalian kuliah, bahkan kalian setelah after graduate itu kalian masih bisa komunikasi dengan baik ya. Oke, mungkin dari Miss Wina. Mungkin kalau aku kenapa harus di Lasal, karena Lasal itu mempersiapkan anaknya itu untuk langsung ke komersil, untuk beneran bisa cari duit dari situ. Jadi bukan cuman kayak sekedar ya mata kuliah, belajar fotografi, and then terus nggak tahu dipakainya kemana gitu loh. Kita beneran di tiap tugas itu sebenarnya terselip apa ya, pelatihan kecil untuk nantinya bisa langsung survive. Kayak contoh, ingat nggak Vin, dulu aku pas Kevin udah lulus, tapi aku pernah ajak Kevin kerja, itu project company profile ya waktu itu. Tapi aku berani gitu ngajak Kevin, yang mungkin kalau kayak
Kevin ini cuma belajar otodidak, mungkin aku nggak akan berani gitu. Tapi karena aku tahu capability-nya Kevin seberapa, apa yang udah dia kerjain, itu aku ajak untuk jadi salah satu tim gitu. Jadi bukan jadi anak magang, beneran jadi tim gitu. Jadi bagian dari satu project itu ya. Dan Unique juga kayak sekarang dia bisa masuk di di perusahaan yang nggak semua orang bisa masuk gitu loh, nggak sembarangan orang bisa masuk di situ gitu. Jadi udah banyak banget kita lihat hasil dari alumni LaSalle yang kerjanya itu bukan sesuatu yang kita bisa raih dengan mudah gitu loh. Bukan sesuatu yang kita bisa raih cuman dari belajar sendiri, nonton YouTube, nyoba-nyoba sendiri terus langsung gitu. Karena ya itu tadi, untuk bikin konsep dan lain-lain itu nggak bisa secara otodidak. Gitu sih kalau dari aku. Jadi kelebihan-kelebihannya banyak sekali ya. Betul. Dari mulai relationship, terus kemudian dosen-dosen yang friendly, kalian juga langsung di-build untuk tahu nih industrinya seperti apa gitu ya. Yang tentu saja itu ngebuat teman-teman yang baru mau join ke LaSalle pastinya punya pengalaman yang banyak banget, dan tentu saja kalian tuh bisa siap nih untuk langsung terjun ke industrinya. Ya, buat teman-teman tadi gimana nih? Kita udah menyaksikan banyak banget sharing dari Miss Vina, teacher dari fotografi LaSalle College Jakarta. Ada juga dari Kevin nih, alumni dari LaSalle College Jakarta. Ada juga Unique, dan dia juga alumni dari LaSalle College Jakarta. Nah, buat kalian yang pengen join ke LaSalle College Jakarta, caranya bagaimana? Mudah banget. Kalian bisa menghubungi kita di nomor yang ada di bawah nanti ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya LaSalle di LaSalle College Indonesia. Subscribe untuk YouTube-nya LaSalle di LaSalle College Indonesia. Kalian bakalan tahu portfolio dari student, kalian bakalan tahu activity-activity-nya ada apa aja. Dan gak hanya itu aja, kalian juga bakalan tahu nih informasi mengenai intake-nya. Karena kita dalam 1 tahun itu ada 3 intake, di Januari, di Mei, dan di September intake. Nah, untuk yang terdekat ini adalah Mei intake teman-teman. Jadi, buat kalian yang mau join di Mei intake, buruan untuk hubungin tim admissionnya LaSalle College Jakarta. Thank you.